Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian. Ini untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan saya sudah mengambil satu kartu dari Rumi Oracle. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya mulai dengan kartu dari Rumi, dan kita mendapatkan kartu yang sangat merah ini, Passion of the Wild Red Mother 36/9. Kita perhatikan dulu sebelum melihat puisinya. Kalau kita lihat secara spesifik, ini ada figur orang di bawah dan dia di dalam air sebenarnya, tapi karena catnya semua warna merah, jadi memang ini adalah tentang passion. Dan ada figur ibu, Wild Red Mother, jadi pasti ini femininitasnya tinggi. Jadi merah biasanya karena dia api, biasanya diasosiasikan dengan maskulin. Tapi ketika maskulin, kemudian di sini ada mother, dan mother feminin, wild red-nya sendiri merah yang liar, yang lepas, itu memang ini sangat agresif ya, sangat ekspansif, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat puisinya, Passion of the Wild Red Mother, don't ask the conscious ones about the wine. Behold the glowing effect of it in the eyes of the drunks. Oke, saya perlu membaca lebih detail bawahnya. Iya, ini jadi ingat peristiwa. Jadi karena saya kan tentu saja lingkungan terdekat dan teman-teman terdekat adalah perempuan, sehingga memang mother di sini kan lebih feminin. Dan kalau pengalaman saya, kalau saya melihat teman saya perempuan dan kemudian dia sedang marah, itu kalau saya ajak reason gitu, ajak berlogika, tidak banyak kesempatannya untungnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mencoba untuk mengajak teman perempuan saya yang sedang ngamuk, kemudian jangan gitu, itu mah namanya kan nggak, segala macam lah, pokoknya banyak alasan. Tapi memang dia pernah dengerin kita? Enggak. Jadi yang benar-benar mendorong dia adalah ketika dia merasa apa yang menjadi miliknya dia itu seperti terserang, something like that. Jadi dia nggak peduli apa, kalau dia merasa dia harus melindungi, dia akan melindungi dengan sepenuh hati, dan itu yang menggerakkan semua adalah perasaan. Dan di sini dalam penjelasannya ini ada kalimat yang do you think I give a damn for any of their silly games? Those games of reasons and logic. Of course you should do this, they say. It makes sense, but I care not for what makes sense. I care of what brings you alive. Jadi kayak di sini puisi, karena ini puisi dan memang cara membahasnya adalah dengan puisi. Jadi kita kerasa hatinya bahwa kita kadang-kadang merasa diatur oleh sesuatu, dan itu adalah hal yang normal, adalah hal yang seharusnya appropriate gitu, pantas dilakukan. Tapi sampai satu titik, apa sih ini, kan cuma permainannya mereka. Memang mereka berpikir tentang apa yang kita rasakan. Tidak, saya di sini yang ngerasain. Kita yang ya merasakan permainannya mereka, itu merugikan pihak saya. Dan pada saat ini ketika Passion of the Wild Red Mother, jadi situasinya seperti itu yang digambarkan dari kartu ini adalah ketika dalam satu titik, bodoh, peduli amat, so what, yang penting saya lakukan apa yang menurut panggilan hati saya itu adalah sesuai dengan aku, dan itu membuat aku hidup. Kalau aku dipaksa gini terus, aku mati. Dan aku nggak bisa hidup dengan diriku sendiri kalau aku membiarkan diriku ditekan oleh banyak orang dan tidak membiarkan diriku apa adanya itu muncul. Kira-kira seperti itu. Jadi memang gambar ini adalah titik di mana energi feminin ya, kalau menurut saya energi feminin, karena passionnya ini juga kan biasanya ada energi yang ekspansi buat invasi buat dia. Buat dia itu dia udah melampaui batas bahwa ini saya.
ini kamu, tapi itu udah dilewati dan sampai pada satu titik dia sudah tidak bisa lagi memberikan apa yang menjadi milik dia, dan ketika itulah muncul energi yang luar biasa memberontak dan mengatakan, terserah, ini saya, ini hidup saya, dan saya akan mengambil keputusan sesuai dengan yang menurut saya terbaik untuk saya. Saya dengar kamu ngomong yang terbaik buat saya ini, tapi itu bukan saya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat 3 kartu, ya kayaknya sih memang ini ada satu keharusan, karena cincin itu kan agreement, begitu iya artinya mengikat gitu, mungkin mengikatnya tidak secara hukum apapun karena ini kan bacaan umum juga, tetapi yang membuat kita tuh merasa bersalah kalau tidak melakukan yang harus kita lakukan, dan kita tuh udah nggak nyaman banget. Gambarnya kan seperti ini, dia jelas tidak happy dengan apapun perjanjian ini, dan ini membutuhkan kekuatan dari ini ya, beruang ini untuk maju ke atas membela dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya saya, karena ini mengambil yang loncat ya, yang loncat gambarnya juga beruang putih, jadi saya yakin ini bukan kebetulan bahwa pesan pada saat ini adalah warrior of the heart. Tadi digambarkan dengan beruang putih di sana. You have the radiant spirit of warrior of light. Be impeccable in all of your action, no matter what others believe. Jadi sama kan pesannya dengan yang Red Mother tadi. No matter what others believe, the Creator always knows the truth. Karena aturan yang di kita tentu saja aturannya manusia. Tapi kan memang selama itu tidak bertentangan dengan hati nurani kita, biasanya kan itu nggak jadi masalah. Ini akan menjadi masalah kalau ini ternyata menekan bagian dari diri kita yang memang supposed to grow gitu ya, yang harus tumbuh di sini, karena kan setiap orang punya misinya masing-masing, dan sebagian dari misi itu ada yang mengubah dunia, dan yang mengubah dunia adalah pasti orang-orang yang mendapatkan tugas lebih berat dari lainnya. Karena apa? Dia harus menentang dulu sebelum dia bisa keluar dan merealisasikan apa yang menjadi misi hidupnya dia. This isn't the time to timid, malu ya, dan pull back ya, mundur. Immense courage is filling you. Jadi ada kekuatan besar yang mengisi, dan tadi digambarkan dengan beruang tadi. Throw your shoulder back, step forward, maju, and take a risk. Ambil resikonya. Be willing to live a life from your heart rather than your mind. Honor your truth, speak up for yourself. Ya, jadi memang ini sepertinya yang utama. Dan kalau kita lihat kartu yang di atasnya memori, saya yakin ini adalah sebenarnya seperti ketentuan yang sudah diberikan kita sejak kita lahir, yang sebenarnya dia adalah karma yang harus kita bongkar. Kalau kita lihat 3 kartu berikutnya adalah stepping into power. Jadi kayaknya memang tema bagaimana kita merebut kembali kekuatan yang ada di kita itu sangat dominan hari ini. You are strong beyond measure ya, karena sepertinya yang diuji adalah kekuatan itu. Believe in magic ini artinya adalah yakin bahwa sesuatu yang rasanya tidak mungkin diubah itu sebenarnya bisa terjadi. Magicnya bukan magic hal selain ini ya, jadi lebih sesuatu yang kita pikir tidak mungkin itu sebenarnya adalah mungkin, hanya kita diajarkan untuk bahwa itu tidak mungkin. Mana bisa begitu, itu namanya breaking the rules dan lain sebagainya. Nah, trust there is a divine plan. Jadi memang perubahan ini adalah divine. Memang harus ada yang berubah di bumi, dan ada yang namanya agen-agen perubahan. Saya yakin ini adalah termasuk buat bacaan hari ini. Mungkin dirimu adalah orang yang punya tugas tersebut. Kita tidak tahu, tugasnya adalah bagaimana menghadapi sesuatu yang sudah sepertinya kontrak, tetapi belum tentu itu adalah sesuatu yang terbaik untuk saat ini. Karena yang namanya kehidupan yang pasti adalah perubahan. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat banget ya, ketika bulan ketemu dengan Uranus itu perubahan yang
yang tidak kita bisa duga, dan karena dia di Taurus, dan ini buat Taurus mungkin jangkanya lumayan panjang karena Uranus kan lama di sini sekitar 8 tahun ya. Tapi sudah ada beberapa saat, jadi masih sekitar 6 tahun ke depan, masih lama. Iya. Perubahan ini begitu besar dan terkait dengan basicnya kita. Basic kita tuh kan kepemilikan, rasa nyaman, sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Dan ini sekarang selain diaktifasi ya, jadi kita paham tentang perubahan itu sendiri, diaktifasinya dengan oposisi Merkurius yang ada di Scorpio, dan ini membuat memang energi dari komunikasi kita adalah seperti mengambil ingatan-ingatan masa lalu yang dalam yang sebenarnya mungkin kita sudah tutup, tetapi itu masih meninggalkan luka hati dan masih menggerakkan kita. Itu masalahnya. Kalau masih menggerakkan kita, dia masih hidup dan dia keluar pada saat ini karena diaktifasi dan ingin diartikulasikan, ingin dibicarakan, ingin dimunculkan dan dipahami oleh banyak orang. Oke, jadi memang sepertinya energinya ini adalah energi yang berontak. Kalau kita lihat lebih detail di sini, ya. Dan Merkurius sedang conjunction dengan Juno. Juno itu kan tentang kesepakatan, tentang suami dan istri, bukan kekasih ya, tetapi suami dan istri. Di situ yang tergambar adalah tanggung jawabnya. Kalau tentang kekasih beda lagi. Jadi ini setiap lambang di sini punya makna sendiri. Kalau dari cerita yang digambar ini adalah memang tentang kontrak itu sendiri, tentang kontrak itu sedang ingin dibahas, dan saat ini sedang diaktifasi ketika bulan melewati Uranus. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini ada Yod, di bawah adalah Vesta dengan North Node. Vesta adalah kepada siapa kita mengabdi, kepada siapa kita menyerahkan diri, menyerahkan identitas kita dalam satu institusi lingkungan yang lebih besar. Dan jika itu memang adalah sesuatu yang harus dibahas karena sextile dengan Vesta, sextile dengan North Node, artinya kemana sebenarnya saya ingin mengabdikan diri. Mengabdi tanda petik ya, tidak harus mengabdi kayak seorang budak, bukan, tetapi menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar dan membiarkan aturan kelompok besar itu berpengaruh pada kita. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan 22 derajat, yang persis 22 derajat di atas yodnya adalah Pluto. Pluto itu seperti usang, sudah usang. Jadi artinya gambar ini ya, segitiga yang kayak panah ini, apa yang sudah usang barangkali memang harus diperhatikan lagi, dievaluasi apakah memang ini masih kita bawa ke depan, karena perjalanan berikutnya divine plan-nya itu sudah mulai berjalan dan kita tidak mungkin membawa semua hal yang memang harusnya sudah lewat periodenya, karena ya itu tadi, karena kita hidup selalu dalam konteks waktu. Oke. Saya cenderung melihat ke belakang, sorry, kalaupun tidak nanti bisa lihat. Antusiasme, playfulness, clarity, personal growth, tapi kan yang the sun dan dia ke atas memang sebenarnya situasinya, karena ini kan sebenarnya kartu the sun ini sebenarnya tentang kebahagiaan, tentang anak, tetapi kalau melihat lingkungan kartu yang lain sama itu, ini mungkin bisa artinya membara juga. Membara, bersemangat untuk menunjukkan diri ya. Challenge-nya misunderstanding, lies, confusion ya. Kita nggak tahu kenapa kita harus ngotot banget, kenapa kita terdorong untuk begitu kuat memperjuangkan. Advice-nya adalah The Magician. Oke.
Advice-nya kalau The Magician kebalik itu menurut saya adalah ini proses yang panjang untuk berkreasi. Dan judgment-nya ini adalah ya ini divine aja, divine timing. Kalau judgment menurut saya divine timing, ini udah saatnya bangkit. Trompetnya sudah bertiup, ini saatnya divine plan, ini waktunya untuk kita mulai menjalani satu periode baru dan kita seperti diberi kekuatan, dan itu tadi kekuatan juga digambarkan dengan beruang yang di Lenormand maupun beruang yang ada di kartu native spirit tadi. Saya akan masuk pada message from spirit. Apa yang bisa merangkum bacaan hari ini? You are never alone, you are never unloved, you are always carried gently and lovingly on the wings of spirits. Iya, jadi ini mungkin mengingatkan juga kalau memang kita punya rough time ya, waktu yang kayaknya berat banget, tapi sebenarnya itu adalah ujian kita memindahkan jalur track kita dari satu perjalanan ke perjalanan lain. Rasanya rough banget, keras banget, kasar banget kalau kita ngalamin, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, di mana kita sedang diarahkan menuju jalan yang memang di mana kita harus lewati sebagai orang yang dilahirkan di dunia ini, maka sebenarnya kita tahu bahwa kita nggak pernah sendiri. Ini bukan kebetulan kalau kita punya masalah di track yang lalu. Ini bukan satu kebetulan kalau kita mentok dan tidak berhasil di situ, karena ada jalan lain yang ingin dibuka buat kita menjalani periode kehidupan kita berikutnya. Sampai pada saatnya periode ini selesai, kita akan diarahkan lagi ke periode yang berikutnya. Dan itu adalah divine guidance. Oke, Wenita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.